Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Marlina dari kelas 4A Manajemen Reguler A. Di sini saya akan memaparkan terkait perencanaan lokasi dan tata letak pabrik atau disebut dengan layout. Pembahasan pertama terkait prinsip perencanaan tata letak. Tidak mungkin untuk mendefinisikan tata letak yang baik dalam beberapa kata, tetapi ada kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk menilai apakah tata letak itu baik atau tidak. Adalah yang pertama, faktor-faktor tersebut merupakan integrasi dari keseluruhan faktor. Tata letak yang baik adalah yang mengintegrasikan manusia, material, mesin, dan aktivitas pendukung dengan cara menghasilkan kompromi terbaik. Yang kedua, sedikit gerakan. Tata letak yang baik adalah yang memungkinkan pergerakan minimum antar operasi. Yang ketiga, aliran unidireksional. Tata letak yang baik adalah yang membuat material hanya bergerak ke arah depan, menuju tahap penyelesaian tanpa pemunduran. Yang keempat, penggunaan ruangan secara efektif. Tata letak yang baik adalah tata letak yang memanfaatkan ruang yang tersedia secara efektif, baik horizontal maupun vertikal. Yang kelima adalah visibilitas maksimum. Adalah tata letak yang baik membuat manusia, mesin, dan material mudah diawasi setiap saat. Pembahasan kedua terkait jenis perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan tata letak terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, proses atau tata letak fungsional. Tata letak proses juga disebut tata letak menurut fungsi. Umumnya dikaitkan dengan produksi bat. Yang kedua, tata letak produk atau garis. Tata letak produk juga disebut tata letak menurut urutan atau sesuai urutan. Yang ketiga, proyek atau tata letak posisi tetap. Jenis proyek industri seperti pabrik pesawat terbang, kapal, lokomotif, turbin besar, mesin berat, bejana yang melibatkan bahan berat dan subrakitan yang memiliki jenis tata letak ini. Pembahasan ketiga terkait analisis perencanaan biaya tata letak. Investasi modal dalam tata letak produk lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam tata letak proses pertama, karena mesin dengan tujuan khusus lebih mahal daripada mesin tujuan umum. Kedua, karena dibutuhkan modal untuk menduplikasi mesin untuk menyeimbangkan garis, terdapat biaya variabel per unit, dan dalam tata letak produk biaya lebih rendah dari biaya variabel per unit dalam tata letak proses. Pembahasan keempat terkait perencanaan alat dan teknik analisis tata letak pabrik. Pengembangan tata letak yang baik tergantung pada kuantitas data dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Data yang perlu dikumpulkan adalah mengenai berbagai materi, proses, aliran material, persyaratan ruang, kegiatan yang berbeda, dan hubungan variabel tersebut. Jenis alat dan teknik penting yang berguna dalam analisis tata letak pabrik adalah bagan proses, diagram, bagan perjalanan, bagan rel, template, dan model skala. Pembahasan yang kelima terkait Master Plan Industri Pertahanan di Indonesia. Industri pertahanan adalah industri baik milik negara maupun swasta nasional yang mampu atau berpotensi secara sendiri-sendiri atau kelompok untuk sebagian dan seluruhnya, serta menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan keamanan. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.